Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari analisis laporan keuangan untuk sektor Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk. Sebelumnya, untuk membahas lebih lanjut, kami dari kelompok 2 dengan anggota Respati Kawaiko Mega Puspitasari, Yayan Setiawan, Cindy Widianti, Yola Mayola, Lisa Alfarisi, Nur Audia Febria Hardianti, dan Fitria Handayani. Untuk pembahasannya, bagian pertama yaitu Preliminary Financial Analysis, bagian 2, Analisis Laporan Keuangan, dan bagian 3, Kesimpulan. Bagian pertama yaitu Preliminary Financial Analysis. A. Gambaran umum perusahaan. PT PP Lonsum Indonesia Tbk didirikan pada tahun 1906 pada saat Harrison dan Crosfield PLC memulai lahan perkebunan pertamanya di Indonesia berlokasi dekat kota Medan, Sumatera Utara. Pada tanggal 7 Juni 1996, LSIP memperoleh pernyataan efektif dari Bapebam LK untuk IPO kepada masyarakat sebanyak 38.800.000 dengan nilai nominal Rp5 per saham dengan harga penawaran Rp4.650 per saham. Yang B, proses bisnis dan siklus hidup atau life cycle perusahaan. PT Perusahaan Perkebunan Lonsum Indonesia Tbk bergerak dalam perkebunan kelapa sawit. Lingkup bisnisnya mencakup pembibitan, penanaman, pemanenan, pengolahan, dan perdagangan produk kelapa sawit, karet, bibit kelapa sawit, kakao, dan teh. Perkebunan dan fasilitas pemrosesannya berada di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan Pulau Jawa. Beberapa anak perusahaannya adalah PT Multi Agro Kencana Prima, Lonsum Singapura Pty Ltd, PT Tani Musi Persada, dan PT Sumatera Agri Sejahtera. Yang C, strategi bisnis. Dalam menghadapi pasang surutnya harga minyak sawit mentah global, PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk mengambil jalur efisiensi dalam mengamankan keuangan perusahaan dengan melakukan peningkatan produktivitas kebun dan melakukan ekspansi organik. Selanjutnya yang D, market share perusahaan perkebunan. PT Sinarmas Agro atau SMAR merupakan perusahaan perkebunan dengan market share tertinggi di antara pengembang yang lain. Hal tersebut menempatkan SMAR sebagai market leader perusahaan perkebunan dengan nilai pangsa pasar sebesar 35,37% di seluruh Indonesia. LSIP sendiri menempatkan namanya dalam urutan ke-6 dengan nilai pangsa pasar sebesar 3,61% atau sekitar 31,76% dibandingkan SMAR. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lisa Alfarisi. Untuk bagian kedua ada analisis laporan keuangan. Di analisis laporan keuangan ini, kita akan membahas yang pertama, analisis laporan keuangan komparatif, yang kedua, analisis likuiditas jangka pendek, yang ketiga, analisis struktur modal dan solvabilitas, keempat, analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan, kelima, analisis pemanfaatan aset, keenam, analisis perputaran persediaan, yang ketujuh, analisis kinerja dan profitabilitas. Yang kedelapan, ada analisis pergerakan saham. Ke-9, analisis DuPont. Ke-10, ada peramalan. Dan yang ke-11, ada analisis Open Z-Score. Untuk analisis laporan keuangan komparatif LSIP tahun 2016 hingga 2019 memiliki opini audit wajar tanpa pengecualian.
Di sini ada grafik dari komponen laporan laba rugi common size tahun 2016 sampai 2019. Dari grafik di atas bisa dilihat dari pos beban pokok penjualan yang mengalami kenaikan selama 4 tahun berturut-turut. Kenaikan ini diperkirakan berhubungan dengan bibit kelapa sawit yang dijual ke pihak internal tetap stabil walaupun penjualan ke pihak eksternal sempat tidak stabil dikarenakan arus perdagangan dan pertumbuhan ekonomi global yang dipengaruhi oleh berlanjutnya tensi perdagangan antar Amerika Serikat dan Tiongkok. Dikarenakan penjualan yang terus menurun dan HPP yang semakin meningkat, menyebabkan laba per tahun juga menurun. Ini berdampak juga pada laba per saham LSIP. Laba per saham LSIP terus menurun dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan tingkat profitabilitas LSIP yang kurang bagus. Laba per saham berhubungan erat dengan pembagian dividen. Jika laba per saham perusahaan cenderung kecil, maka kecil kemungkinan akan dilakukan pembagian dividen. LSIP melakukan pembagian dividen pada 4 tahun berturut-turut walaupun LSIP menunjukkan profitabilitas yang kurang bagus. Dan yang kedua ada grafik dari komposisi aset tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Dari grafik terlihat ada 3 pos yang cukup signifikan terhadap total aset yang dimiliki oleh LSIP, yaitu kas dan setara kas, tanaman perkebunan, dan aset tetap. Dapat dilihat bahwa untuk pos kas dan setara kas dari tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami penurunan. Meskipun demikian, jumlahnya di tahun 2019 masih cukup besar, sekitar 1 triliun atau 11% dari total aset yang dimiliki LSIP. Di tahun 2019, proporsi tanaman perkebunan menyumbang sebesar 32%. Tanaman perkebunan ini sebagian besar dihasilkan oleh tanaman perkebunan yang tersedia untuk dijual. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nurul. Selanjutnya, fluktuasi arus kas yang terjadi selama 4 tahun. LSIP memiliki pengeluaran besar untuk investasi dan pendanaan dengan jumlah sebesar 2.126.762 juta dan 965.282 juta. Yang didanai dari arus kas yang masuk operasi sebesar 3.477.034 juta. Meskipun terdapat banyak pengeluaran, LSIP mengalami kenaikan kumulatif sebesar 384.990 juta dalam kas. Pada tahun 2019, saldo kas yang paling besar ditarik untuk mendanai aktivitas investasi dan pendanaan. Hal ini terbukti dari grafik 5. Arus kas dari aktivitas pendanaan dan operasi yang menurun. Selanjutnya, rasio lancar LSIP pada tahun 2019 sebesar 4,70 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 yang sebesar 4,66. Rasio cepat LSIP mengalami peningkatan di tahun 2019. Perputaran piutang usaha mengalami penurunan selama 4 tahun berturut-turut, tetapi masih menunjukkan posisi yang aman pada tahun 2019. Hal ini bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan Semar sebagai market leader atau market share yang mempunyai rasio cepat yang sangat kecil, yaitu 0,63. Perputaran persediaan LSIP tahun 2019 juga lebih cepat dari Semar. Periode penagihan piutang dagang yang memburuk pada tahun 2019, yang periode penagihannya selama 35 hari, dari tahun 2018 yang hanya memerlukan 6 hari. Kondisi perekonomian komoditas perkebunan yang mulai mengalami penguatan pada tahun 2019 mempengaruhi kinerja keuangan LSIP. Analisis perputaran piutang LSIP menunjukkan kinerja yang baik
walaupun mengalami penurunan. Hal ini didukung oleh perkembangan piutang dagang yang tumbuh lebih cepat daripada penjualan dan mencapai puncaknya di tahun 2019, yaitu 231,14% dari tahun 2018, 74,98%. Hal tersebut menunjukkan kebijakan kredit LSIP yang lebih agresif dalam pengolahan piutang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yola Mayola. Yang ketiga, analisis struktur modal dan solvabilitas. Pergeseran struktur modal LSIP dari awal 2016 sampai 2019. Hal tersebut dapat terlihat dari peningkatan debt to equity atau DER dari tahun 2016 yang hanya sebesar 0,28 menjadi 0,20 pada tahun 2019. Struktur modal LSIP tahun 2019 lebih didominasi oleh ekuitas. Jika dibandingkan dengan market leader, rasio DER LSIP 0,20 pada tahun 2019 lebih baik daripada rasio DER market leader 1,54. Selain itu, rasio utang jangka panjang terhadap total utang LSIP sebesar 0,73 jika dibandingkan dengan total utang market leader Smart lebih aman sebesar 0,36. Dan selanjutnya dibacakan oleh Respati Kawaiko. Yang keempat, ada analisis pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Kenaikan ROA LSIP di tahun 2016 sampai tahun 2017 berkaitan dengan pengembangan usaha LSIP. Sedangkan penurunan ROA di tahun 2018 dan 2019 disebabkan kenaikan total aset. Sementara dari laba bersih yang diterima LSIP tahun 2017 mengalami peningkatan laba. Sedangkan untuk tahun 2018 dan 2019 labanya menurun. Penurunan OPAT ini didukung dengan menurunnya pendapatan penjualan yang diperoleh LSIP dan meningkatnya harga pokok penjualan. Penurunan RNOA di tahun 2019 lebih disebabkan oleh penurunan perputaran NOA di tahun 2019. Kemudian, di sini disajikan perbandingan ROIC antara perusahaan perkebunan tahun 2019. Yang kita analisis itu ada Smart sebagai market leader, kemudian ada ANJT, AALI, dan LSIP. Tahun 2019, margin NOPAT LSIP berada di posisi tertinggi, yaitu berada pada posisi 5,8%. Sedangkan market leader berada di posisi 2,29%. Hal ini terjadi karena perbedaan penggunaan persentase tarif pajak yang digunakan oleh LSIP sebesar 28,38% atau lebih rendah dibandingkan tarif pajak efektif yang digunakan oleh AALI dan ANJT. Perputaran NOPAT, perputaran NOA, Net Operating Asset, LSIP berada di peringkat terbawah, yaitu sebesar 0,465. RNOA LSIP di tahun 2019 berada di level kedua terbawah dari perusahaan pesaingnya. ROCE LSIP berada di peringkat 2 teratas di atas market leader, yaitu Smart. Kemudian posisi leverage pada tahun 2019 mencapai 0,134. Rasio leverage sebesar 0,134 mengimplementasikan bahwa LSIP meminjam 0,134 untuk setiap rupiah ekuitasnya. Kemudian, ROE LSIP tahun 2019 berada di peringkat 2 terbawah, yaitu sebesar 3,51%. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Widianti. Yang kelima, ada analisis pemanfaatan aset. Perputaran kas dan setara kas mengalami penurunan di tahun 2016 hingga 2018, dan rasionya naik pada tahun 2019. Perputaran piutang pada tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya
yaitu tahun 2016 dan mengalami penurunan di tahun 2018 hingga tahun 2019. Untuk perputaran persediaan, LSIP mengalami kenaikan di tahun 2017. Setelah itu menurun pada tahun 2018 dan naik kembali di tahun 2019 sebesar 10,68. Ini berarti bahwa tahun 2019 LSIP dapat memanfaatkan persediaannya secara efisien karena banyak persediaan diubah menjadi kas. Di sini ada rasio pemanfaatan aset dibandingkan market leader tahun 2019. Pada tahun 2019, rasio perputaran kas dan setara kas meningkat menjadi 3,27. Ini diartikan bahwa LSIP relatif tidak lebih baik dalam memutar kasnya. Kas menjadi masuk lebih sedikit daripada tahun sebelumnya dan tidak lebih bagus daripada market leader Semar. Rasio perputaran persediaan menurun pada tahun 2019, artinya LSIP menambah persediaannya dan masih cukup bagus daripada Semar yang bernilai 7,61. Rasio perputaran working capital yang bernilai 2,14 pada LSIP lebih rendah daripada Semar yang hanya bernilai 45,15. Ini bisa diartikan bahwa LSIP memiliki modal yang cukup untuk mengimbangi pertumbuhan penjualannya. Untuk rasio perputaran aset tetap, LSIP bernilai 1,18. Rasio tersebut lebih tinggi daripada Semar yang bernilai 3,01. Ini berarti bahwa LSIP cukup banyak aset tetap untuk menghasilkan pendapatannya dibandingkan Semar. Dari rasio tersebut juga dapat dilihat bahwa LSIP lebih sedikit menghabiskan kasnya untuk memperoleh aset tetap. Yang keenam, ada analisis perputaran persediaan. Jumlah persediaan yang dimiliki oleh LSIP memiliki tren yang berfluktuasi di setiap tahunnya. Untuk tahun 2019, persediaan LSIP yang siap untuk dijual didominasi oleh persediaan lancar lainnya. Rasio perputaran persediaan LSIP di tahun 2019 hanya sebesar 5,31. Hal ini berarti bahwa LSIP cukup efisien dan efektif dalam mengelola persediaannya. Namun, dibandingkan dengan market leader, LSIP masih berada di bawah rasio Semar. Yang ketujuh, ada analisis kinerja dan profitabilitas operasi. LSIP mengalami penurunan profit dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Jika dilihat dari gross profit margin (GPM), LSIP dari tahun ke tahun tidak efisien dalam memanfaatkan faktor-faktor produksinya, baik dari material maupun tenaga kerja. Rasio aset tetap terhadap akumulasi penyusutan LSIP mengalami kenaikan yang signifikan, terutama pada tahun 2019. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Fitria Handayani. Selanjutnya yaitu grafik rasio profit margin LSIP versus Semar 2019. GMP LSIP lebih baik daripada GMP Semar. Operating profit margin OPM LSIP ini lebih tinggi daripada OPM Semar. Ini diartikan bahwa LSIP lebih efisien dalam mengelola beban operasinya untuk memperoleh pendapatan. Rasio beban penyusutan terhadap aset LSIP cukup kecil dibandingkan dengan Semar, 3,92% versus 6,81%. Rasio beban penyusutan terhadap penjualan LSIP memiliki rasio sebesar 6,69%. Cukup bagus dibandingkan dengan Semar yang bernilai 2,26%. Artinya, LSIP terlalu terbebani oleh depresiasinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Yayan Setiawan. Oke, selanjutnya ada analisis pergerakan saham. Harga saham LSIP pada tahun 2019. Perkembangan harga saham LSIP selama 4 tahun berakhir cenderung tidak tetap walaupun berada pada kisaran yang rendah.
Pangsa pasar yang lesu pada perusahaan perkebunan pada akhir tahun 2019 menimbulkan gejolak yang mengakibatkan harga-harga saham perkebunan menurun. Hal ini dikarenakan LSIP baru melaksanakan IPO pada akhir tahun 2016. Dan curah hujan yang masih di bawah normal disinyalir menjadi penyebab penurunan ini. Kenaikan suku bunga kredit berimbas pada penurunan penjualan sektor perkebunan sebesar 8,0% pada tahun 2019. Selanjutnya, untuk pergerakan saham perkebunan pada tahun 2016 sampai 2019. Perusahaan perkebunan terdahulu seperti SM Smart dan ANJT menunjukkan tren yang positif kemudian anjlok pada pertengahan tahun 2019. Selanjutnya akan dibacakan oleh Yola Mayola. Analisis 2 poin, return on equity atau ROE. LSIP cenderung melihat bahwa net profit margin dapat menunjukkan bahwa LSIP tidak mampu menggunakan tambahan utang dan tidak ditambahkannya keuntungan tersebut. Tidak berimbang dengan penambahan aset yang diperoleh. Aset turnover mengalami penurunan menjadi penyebab utama ROE menurun. EBIT margin terus mengalami peningkatan yang menunjukkan bahwa secara keseluruhan kegiatan operasional LSIP mampu berjalan dengan efisien. ROE LSIP sebesar 3,51%, lebih rendah dibandingkan Smart menjadi angka 15,67%. Namun ROE LSIP tidak terlepas dari financial leverage-nya yang lebih besar. Sementara net profit margin LSIP sendiri masih berada di bawah market leader-nya. Hal ini dipengaruhi karena LSIP tidak memiliki beban bunga. Aset turnover LSIP terbilang cukup baik, di mana LSIP mampu memanfaatkan utangnya dalam perolehan dan penggunaan aset untuk menghasilkan keuntungan. EBIT margin LSIP menunjukkan angka 0,081 yang jika dihubungkan dengan interest burden LSIP yang lebih besar dari perusahaan lain. Sejalan dengan net profit margin LSIP semakin mengecil. Tax burden LSIP sebesar 0,716 berada di bawah perusahaan market leader yang berada angka 0,700. Artinya, pajak yang dibayarkan LSIP lebih besar dari market leader-nya. Peramalan. LSIP otomatis target penjualan dan pendapatan usaha LSIP hanya akan meningkat 94 miliar dari tahun 2019. Beban pokok penjualan dan beban langsung diproyeksikan kembali mengalami peningkatan sehubungan dengan peningkatan penjualan yang terjadi. Diperkirakan gross profit margin perusahaan akan meningkat menjadi sekitar 7,92% dari tahun sebelumnya. Beban penjualan dan umum dan administrasi akan meningkat 1,60% dan 8,17% dari penjualan dan pendapatan usaha tahun 2020. Laba bersih tahun 2020 2 miliar atau mengalami penurunan dari laba bersih tahun 2019. Selanjutnya akan dibacakan oleh Respati Kawaiko. Yang ke-10 itu peramalan. Ini ada perbandingan komponen aset tahun 2016 sampai tahun 2019. Di tahun 2020. Akan meningkat, mengingat perkebunan yang belum menghasilkan akan selesai di tahun 2020. Aset tetap akan meningkat dengan perkiraan tambahan kapital
sebesar 6,34% dari penjualan LSIP tahun 2020. Liabilitas jangka pendek diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 279 miliar. Sementara liabilitas jangka panjang diperkirakan akan tetap sebesar 1 triliun dan ekuitasnya pun akan tetap meskipun terjadi perubahan di beberapa akunnya. Analisis yang terakhir yaitu analisis Altman Z-score. Di Altman Z-score formula untuk perusahaan manufaktur, yaitu formula untuk Z-score-nya adalah 2 TI ditambah 1,4 T2 ditambah 3,3 T3 ditambah 0,6 T4 dan 0,99 T5. Ini kita memasukkan aset turnover dalam perhitungannya. Berdasarkan hasil analisis di Altman Z-score, secara umum perusahaan sudah sangat bagus dalam melindungi investasi perusahaan-perusahaan lain. Kenapa? Karena perusahaan di sini tuh dikatakan aman karena nilai Altman Z-score-nya lebih dari 3. Jadi apabila perusahaan banyak yang berinvestasi di perusahaan ini akan memiliki siklus hidup yang lama dan aman dari kebangkrutan. Yang bab ketiga ada bagian ketiga yaitu kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Lisa Alfarizi. Kawai gue ya. Kalisa dulu. Kalisa yang pertama. Jadinya Oke, diulang dulu. Kalisa yang pertama, nanti Nurul yang kedua, nanti kan yang enggak, gue yang dua-duanya. Yan, yang ketiga, Yan. Oh, dua-duanya. Iya. Ya udah, jangan ribut. Kita ulang ya. Itu enter. Oke. Bagian yang ketiga, kesimpulan, akan dijelaskan oleh Nurul. Nurul dipersilakan. Bagian 3, kesimpulan. Yang pertama, laporan keuangan komparatif menunjukkan tren penurunan laba bersih, baik untuk laba bersih, jumlah aset, maupun arus kas dari aktivitas operasi. Rasio kecukupan arus kas untuk 4 tahun mengimplikasikan bahwa dana yang dihasilkan dari operasi tidak cukup untuk membiayai pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan pembayaran dividen tunai, sehingga masih perlu pendanaan eksternal. Namun, sebenarnya untuk tahun 2019, hal tersebut tidak terjadi, sementara rasio reinvestasi kas untuk tahun 2019 menunjukkan peningkatan. Yang kedua, rasio lancar dan rasio cepat LSIP sudah sangat baik, di mana hasil menunjukkan bahwa aset lancar yang dimiliki mampu untuk menutupi utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. Saldo kas yang cukup besar apabila dibandingkan dengan total aset dipersiapkan dalam rangka mengantisipasi risiko likuiditas. Selain itu, perusahaan tidak memerlukan dana tambahan jika terjadi krisis likuiditas. Tiga, struktur modal LSIP dari awal tahun 2016 sampai 2019 mengalami pergerakan yang konstan. Struktur modal yang didominasi oleh ekuitas dapat dilihat dari analisis struktur modal. LSIP 2019 memiliki DER yang cukup rendah dibandingkan SMAR atau market leader-nya. DER yang rendah ini disebabkan oleh karena dominannya ekuitas dalam struktur modal. Yang keempat, ada ROCE dari LSIP mengalami penurunan yang cukup signifikan tahun 2016 sampai tahun 2019, kecuali tahun 2017. Apabila dibandingkan dengan pesaingnya, ROCE LSIP berada di peringkat 2 teratas dan di atas market leader-nya, yaitu SMAR.
Penurunan ROCE di tahun 2019 dipengaruhi oleh faktor penurunan RNOA bersamaan dengan meningkatnya leverage LSIP. Posisi leverage LSIP tahun 2019 berada di posisi kedua tertinggi dari perusahaan pesaingnya. Dibandingkan dengan perusahaan lain, LSIP merupakan perusahaan yang paling aman untuk berinvestasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy Widianti. Yang kelima, pada tahun 2019, rasio perputaran kas dan setara kas meningkat menjadi 3,27. Angka tersebut dapat diartikan bahwa LSIP relatif kurang baik dalam memutar kasnya. Penurunan rasio juga terjadi pada rasio perputaran piutang. Hal ini sejalan dengan kenaikan rasio kas dan setara kas. LSIP tidak dapat menagih piutangnya sehingga kas tidak bertambah. Yang keenam, persediaan LSIP terdiri dari persediaan lancar lainnya dan biaya dibayar di muka lancar. Jumlah persediaan LSIP lebih rendah dibandingkan beban pokok penjualan yang menyebabkan rasio perputaran persediaan menjadi lebih rendah. Rasio perputaran persediaan yang rendah menandakan tingkat perputaran persediaan yang buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Fitria Andayani. Gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin LSIP terus menurun setiap tahunnya melalui penurunan penjualan, penurunan beban pokok penjualan, serta efisiensi beban operasional. Namun, besarnya beban promosi yang ditanggung membuat net profit margin LSIP berada di atas perusahaan lain dalam industri sektor perkebunan. Selanjutnya, harga saham LSIP bergerak cukup stabil. Walaupun masih lebih rendah dibandingkan Smart sebagai market leader dan AALI sebagai market share, harga saham LSIP terus naik kecuali pada akhir tahun 2017 akibat melemahnya kinerja ekonomi makro, yang juga dialami oleh perusahaan lain karena melemahnya harga minyak sawit mentah di dunia. Untuk tahun 2020, diperkirakan harga saham LSIP akan kembali naik. ROE LSIP antara tahun 2016 hingga tahun 2019 cenderung mengalami penurunan karena aset turnover yang rendah dan interest burden yang tinggi. Rendahnya ROE LSIP dibanding perusahaan lain tidak terlepas dari faktor financial leverage yang sangat rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Kawaiko. Yang ke-10 ada peramalan. Dari analisis peramalan ini dapat disimpulkan bahwa peramalan menghasilkan proyeksi laba bersih tahun 2020 akan mengalami penurunan dari laba bersih tahun 2019. Peningkatan penjualan dan pendapatan usaha, serta peningkatan beban pokok penjualan dan beban langsung membuat laba yang dihasilkan menjadi kecil. Meskipun demikian, jumlah asetnya bertambah. Penambahan jumlah aset diiringi juga dengan berkurangnya liabilitas, sehingga analisis yang terakhir untuk kesimpulan yang terakhir yaitu kesimpulan dari analisis Altman Z-Score. Berdasarkan hasil perhitungan Z-Score LSIP untuk tahun 2019, perusahaan dianggap aman dan akan mampu untuk menjaga keberlangsungan usahanya atau terhindar dari kebangkrutan. Hal ini sesuai dengan hasil proyeksi atas laporan laba rugi dan neraca, di mana LSIP akan menghasilkan laba dan menambah asetnya, serta mampu mengurangi liabilitasnya. Selanjutnya akan disimpulkan oleh Lisa Alfarizi. Dari analisis-analisis di atas, maka dapat dikatakan bahwa strategi yang diterapkan perusahaan LSIP sangat baik dengan tetap berfokus pada peningkatan produktivitas perkebunan dan ekspansi organiknya.
Kemampuan perusahaan dalam mengelola keuangannya juga sudah sangat baik. LSIP sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat berinvestasi karena risiko yang dimiliki sangat kecil disebabkan karena perusahaan memiliki sedikit liabilitas dibandingkan dengan perusahaan pesaing lainnya yang liabilitasnya cukup tinggi. Selain itu, perusahaan juga memiliki prospek yang baik di masa depan dan cenderung akan menjadi penguasa perdagangan di sektor perkebunan melihat kinerja perusahaan saat ini. Demikian analisis dari kelompok 2 mengenai laporan keuangan PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Like, Comment. And Subscribe. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. dadah.